Shalom, puji Tuhan. Kembali bersama dengan saya di channel Hitam Manis. Saya Pastor Yohanes Hetaria akan membawa saudara beberapa menit ke depan belajar tentang firman Tuhan. Dalam konten kali ini kita nggak cuma belajar firman Tuhan, tapi kami membuka diri untuk mendoakan saudara-saudara yang rindu didoakan dengan cara WA ke nomor yang ada di bawah sini, menggunakan format nama, spasi, nama kota, kemudian spasi dan pokok doa saudara. Dan juga bagi saudara yang merasa diberkati dengan tayangan ini, lalu rindu memberkati pekerjaan Tuhan dengan tayangan ini, dapat mengirimkan persembahannya, ditransfer ke nomor yang tertera di bawah sini. Nah, saudaraku, pada saat hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17, di mana dalam sebuah perjumpaan Yesus penampakan yang ketiga, dia berjumpa dengan Simon Petrus dan dia bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ini pertanyaan yang menarik karena pertanyaan yang pertama ini menggunakan kata agapao dan Tuhan Yesus mengkomparasikan dengan mereka ini, dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Apakah Simon mengasihi kita? Simon menjawab dengan polos, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalimat ini 3 kali berulang, jawabannya pun 3 kali berulang, perintahnya pun 3 kali berulang. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah kalimat yang sangat powerful, sebuah kalimat perintah Tuhan Yesus bagi setiap kita, yaitu gembalakanlah domba-domba Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa makna kata daripada gembalakanlah domba-dombaku? Dalam bahasa Inggrisnya, feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Makna yang pertama adalah Yesus mencari kasih sebagai dasar untuk kita melakukan penggembalaan. Mengapa digunakan kata gembalakanlah? Tidak digunakan kata peliharalah, tidak digunakan kata uruslah, tetapi gembalakanlah. Karena membutuhkan sebuah tanggung jawab yang besar, dan tanggung jawab yang besar itu dimulai dari kasih. Pertanyaan Yesus yang pertama, dia menggunakan kata, "Apakah engkau mengasihi aku?" dengan kata, "Apakah engkau agapao dengan aku?" atau "Apakah engkau agape dengan aku?" Apakah Simon mengasihi Yesus dengan kasih Allah, kasih yang tanpa syarat, melebihi mereka itu, melebihi saudara-saudaranya, melebihi keluarga kita, melebihi pekerjaan kita, melebihi pelayanan kita sekalipun? Apakah kita punya kasih yang tidak bersyarat melebihi semuanya, mengasihi Tuhan? Simon dengan polos menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku phileis dengan engkau." Seolah tak sambung, seolah tak sampai, seolah tak satu tingkat. Phileis, mengasihi sebagai saudara. Tapi Yesus tetap konsisten, dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang kedua, pertanyaan yang sama Simon anak Yohanes, "Apakah engkau agapao dengan aku?" Pertanyaan yang kedua lebih ringan karena Tuhan Yesus tidak lagi mengkomparasikan dengan orang lain. Tapi sayang, Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku phileis dengan engkau." Masih belum nyambung, tapi Tuhan tetap bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan yang ketiga, Yesus bertanya lagi dengan menurunkan lagi intensitas kasih yang dia minta, "Simon, apakah engkau phileis dengan aku?" Simon dengan sedih baru dia sadar, "Ya Tuhan, aku phileis dengan engkau." Dan Yesus sekali berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 kali pertanyaan yang terdengar serupa dalam bahasa Indonesia ternyata punya makna yang sangat berbeda.
Tetapi kalau kita ambil benang merahnya secara sederhana, cuma ketemu satu hal, Yesus mencari kasih. Meskipun kasih kita belum bisa mengasihi, Yesus seperti kasih Yesus kepada kita. Asal punya sedikit kasih saja, menjadi dasar, menjadi fondasi untuk kita menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara mungkin bertanya bahwa bukankah yang menggembalakan adalah harusnya pendeta, harusnya seorang gembala, harusnya seorang hamba Tuhan, bukan kita semua. Teks ini tertuju kepada satu orang hamba Tuhan, satu orang anak Tuhan, dan ini tidak menuju pada sebuah pelayanannya, tetapi kehidupan sehari-harinya. Yang Yesus minta bukan menggembalakan dengan jabatan, tapi menggembalakan dengan kasih, menggembalakan di keluarga, menggembalakan di mana saya dan saudara berada. Menggunakan kata gembalakanlah, sebuah perintah langsung kepada kita untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kasih menjadi dasar daripada tugas itu. Karena Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 berkata, inilah perintah baru itu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Dan bukan cuma itu saja, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua, bahwa kita punya karunia untuk melayani itu baik, tetapi tanpa kasih itu jadi kurang baik. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 menggunakan kata domba. Mengapa domba? Mengapa bukan kambing, bukan bebek, bukan babi, bukan ayam, bukan anjing, bukan sapi? Bukan berarti karena domba lebih mulia, tetapi karena Tuhan sudah memiliki pola dalam rancangan keselamatan manusia. Dalam Imamat pasal yang keempat, Tuhan berkata bahwa inilah korban. Salah satunya adalah domba. Kemudian Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal yang pertama yang ke-29 dan seterusnya, dia berulang kali ketika dia melihat Yesus, lihatlah inilah anak domba Allah. Dan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 35, nanti di akhir pada semuanya ini, Tuhan akan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing ada di sebelah kiri. Domba ini bicara mengenai rencana penyelamatan Allah. Domba tidak bicara mengenai tebal bulunya, bicara mengenai enak dagingnya, tidak bicara mengenai betapa lucu, bagus, cantik, dan sebagainya. Tetapi domba bicara mengenai rencana penyelamatan Allah dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang kita kasih, kita harus pandang mereka sebagai domba. Setiap orang yang kita kasih, kita harus pandang mereka sebagai rencana penyelamatan Allah. Bangun tidur di atas istri kita, itulah rencana keselamatan Allah. Itulah domba-domba yang Tuhan percayakan buat kita. Dan anak kita itulah domba. Kenapa? Dia masuk dalam rencana keselamatan Allah. Bahkan istri melihat suami pun demikian. Jika suaminya belum bertobat, suaminya tidak mau melayani, tidak mau menggembalakan, maka istrinya harus mengambil alih untuk melayani, mendoakan suaminya sebagai domba, yaitu rencana penyelamatan Allah. Saudaraku, tidak mudah masuk dalam rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Kita masih sibuk dengan dunia. Kita masih sibuk dengan kebutuhan. Masih banyak deretan keinginan kita yang belum terpenuhi. Kita buat list begitu panjang sampai ke bawah. Ini dulu ya Tuhan, kali ini sudah baru saya mau melayani, menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus merubah mindset kita. Apa yang mampu membuat kita melakukan atau melaksanakan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan,
yaitu menggembalakan domba-dombanya. Yaitu pada bagian yang ketiga, ada kata ku di sana. Ada kata genetif, ada kata kepemilikan. Bahwa domba-domba, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang masuk dalam rencana penyelamatan Allah sekeliling saudara dan saya, itu bukan punya saya dan bukan punya saudara. Itu punya Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang agung. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18 berkata bahwa Yesuslah Gembala yang baik. Dia adalah pemilik dari setiap kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya melakukan, menggembalakan, memberi makan domba-dombanya, memberi makan kepada orang-orang yang dalam rencana penyelamatan Allah, menolong mereka, mengasihi mereka, saudara dan saya sedang melakukan pekerjaan yang Yesus harus lakukan. Ini sebuah kehormatan besar buat saya dan saudara. Ini sebuah panggilan yang begitu luar biasa, panggilan yang begitu berharga. Mindset kita dirubah. Ini bukan jemaatku, ini bukan keluargaku, ini bukan temanku, ini bukan rekan sekerjaku, ini bukan teman kantorku, ini bukan sepupuku, bukan saudaraku. Mereka adalah domba-dombanya Yesus, di mana saya dan saudara dipercayakan untuk memberkati mereka, memberi makan mereka, menuntun mereka kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini mungkin semakin jahat, kasih semakin dingin, bumi semakin tua. Banyak orang yang hari ini mungkin sedang menjerit, tapi tidak terdengar suaranya. Mungkin hari ini banyak air mata yang menetes, tetapi tidak terlihat basahan di pipinya. Mungkin hari ini kita melihat banyak orang yang menderita, tapi tidak mau menyalurkan penderitaan mereka. Apakah kita harus menunggu sampai mereka berteriak minta tolong kepada kita? Saudaraku, panggilan ini sudah datang buat saya dan saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Temui mereka, bawa mereka kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Berkati mereka, lindungi mereka, doakan mereka, sampaikan firman Allah buat mereka, dan sampaikan berita kemenangan. Corona memang hebat, tetapi keselamatan dari Tuhan tidak pernah terkalahkan. Kematian memang menakutkan, tapi keselamatan dari Tuhan akan mengalahkan segala-galanya. Saudaraku, tetap semangat, tetap miliki panggilan, tetap mendengarkan suara Tuhan. Gembalakanlah domba-dombanya Yesus. Selamat menggembalakan domba-domba Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang menonton tayangan ini, yang hari ini mungkin hati mereka menjadi dingin, tidak peka untuk menolong orang lain. Tuhan, gerakkan hati mereka untuk mereka bangkit dan memberkati orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit menonton tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka mengalami kelemahan tubuh, kelemahan iman, dikuatkan, dibangkitkan. Mereka yang mengalami jalan buntu, tidak mendapatkan jalan keluar, beroleh solusi daripada Tuhan. Bahkan hari ini mereka yang terikat dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan perjumpaan kami kembali dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.